Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan baca tafsir Muyassar surat Al-Maidah ayat yang ke-3 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Kalau tafsir haramallahu alaikumul maitata, ini akal maitah. Allah mengharamkan bagi kalian makan bangkai. Wahil hayawanul ladzi tufarikuhul hayatu biduni zakatin syar'iyyatin. Ini definisi maitah. Al hayawan alladzi tufarikuhul hayatu biduni zakatin syar'iyyah. Hewan yang tufarikuhul hayah, berpisah dari hidupnya biduni zakatin syar'iyyah, tanpa melewati penyembelihan yang syar'i. Harus ditambahin itu zakatin syar'iyyah. Wa harrama 'alaikum, demikian juga diharamkan bagi kalian ad-dam as-sa'ila al-muraq, yakni aklad dam, makan darah yang mengalir, al-muraq yang terpancar, ya, darah yang mengalir yang ditumpahkan, muraq ditumpahkan, yakni darah yang ketika menyembelih itu loh, ya, darah ketika disembelih itu kan dinamakan ya iraqatud dam, ya. Wa lahmul khinzir, ini lahmul khinzir, makan daging babi. Wa ma dzukira alaih, dan memakan apa yakni binatang yang disebutkan padanya ghair bismillah, selain nama Allah inda dzabhi, ketika penyembelihan. Ya, mau itu orang Islam ataupun ahlul kitab, kalau menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, ya, secara tekstual ayat ini haram. Wal munkhaniqatu, demikian pula diharamkan bagi kalian makan binatang munkhaniqah, ay allati khubisa nafasuha hatta matat, yang dicekik nafasnya
hatta matat, sampai mati. Wal mauqudatu, demikian pula mauqudah, binatang yang mauqudah, hiya allati duribat bi asan aw hajar hatta matat, binatang yang dipukul dengan balok, tongkat atau dengan batu sampai mati. Wal mutaraddiyah, dan binatang yang mutaraddiyah, iyallati saqatat, adalah binatang yang jatuh min makanin alin, dari tempat yang tinggi, au hawat, atau tercebur, fi bi'rin, ke dalam sumur, famatat, hingga mati. Ya, semuanya ini masuk kategori apa? Bangkai kan? Yang mati dicekik, mati dijerat lehernya, mati dipukul pakai balok, pakai palu, pakai batu, ya dibanting di batu, ya kan? Atau yang apa ini? Jatuh dari tempat yang tinggi, atau terjebur di lubang, ya, nggak mati. Wa natihah, diharamkan juga makan natihah, binatang yang natihah. Natihah hiya lati darabatha ukhra biqarniha famatat, yang ditumbuk ya oleh binatang lainnya dengan tanduknya, yang ditanduk oleh binatang lain hingga mati, famatat, hingga mati. Ya, binatang ditanduk oleh binatang lain hingga mati. Wa harrama, semuanya ini kan bangkai, ya kan? Semuanya ini masuk apa? Maitah, masuk bangkai. Wa harramallahu alaikum al-bahimah, dan diharamkan juga kalian makan binatang ternak alati akal hasabu, yang telah dimakan oleh binatang buas. Bangkai juga kan, yang mati diterkam binatang buas. Kal asad wa namir wa dhi'b, seperti yang diterkam harimau ataupun ya serigala. Nah, tadi ya. Kalau binatang yang diterkam, binatang yang mati diterkam oleh binatang buas saja haram kita makan, apalagi binatang buasnya. Ya, istilah biqiyasil aula, binatang buasnya lebih layak diharamkan untuk dimakan, ya. Wastasna subhanah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan mimma harramahu, dari binatang yang telah Allah haramkan. Dikecualikan apa? Minal munkhaniqah wa ba'daha, dari binatang-binatang yang telah diharamkan tadi, mulai dari binatang yang dicekik dan seterusnya, dijerat dan seterusnya tadi. Ma adraktum zakatahu, binatang yang ya sedang terjerat lehernya, atau apa tadi, jatuh dari tempat yang tinggi, atau ditanduk oleh hewan lain, ya, atau dimakan oleh apa tadi, sisa binatang diterkam binatang buas, yang ma adraktum zakatahu, yang masih sempat kalian sembelih. Jadi kalian dapati binatang itu masih apa? Hidup, masih bernyawa, masih hidup. Lalu sempat kalian sembelih qabla an yamut, sebelum dia mati. Fahuwa halalun lakum, itu halal. Ya, binatang yang kena bentur, ya, atau jatuh dari tempat yang tinggi, atau terjerat lehernya, atau apa lagi yang lainnya, ya, yang kamu dapatkan, kalian dapatkan masih hidup, ya, dan masih sempat kalian apa? Sembelih secara syar'i, maka itu halal. Wa harrama 'alaikum ma dzubiha li ghairillah, dan Allah haramkan atas kalian makan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Ala ma yunsab lil ibadah, ya, untuk benda-benda yang dijadikan objek peribadahan selain Allah. Min hajar au ghairi, batu atau yang lainnya. Jadi sesajen, ya, apa? Sesajen, binatang yang dijadikan sesajen, haram. Wa harramallahu 'alaikum an tatlubu ilma ma qusima lakum aw lam yuqsam bil azlam, dan Allah juga mengharamkan, ya, kalian mencari tahu
tatlubul ilma, mencari tahu ma qusima lakum, bagian kalian, aulam yuksam, atau yang bukan bagian kalian, bil azlam, dengan al azlam. Apa azlam? Wahyal qadahu, anak panah. Itu adalah anak panah. Perhatikan, wastaqsimuna biha, mereka mencari tahu pilihan yang mesti dia pilih dengan anak panah itu. Idza aradu amran, kalau mereka ingin melakukan suatu pekerjaan, qabla an yaqdumu alaihi, sebelum mereka memulai pekerjaan itu, apakah dia akan untung ataukah rugi, ya, pakai anak panah yang dilempar, azlam namanya. Dzalikumul mazkur fil ayah minal muharramat, ya, perbuatan-perbuatan haram yang disebutkan dalam ayat ini, ya, idar tukibat, ya, ini perbuatan-perbuatan haram yang disebutkan dalam ayat ini, khurujun an amrillah, ya, khurujun an amrillah, ya, dzalikum fisqun, ya kan, dzalikum fisq, ya, itu adalah kefasikan. Khuruj an, keluar dari ketaatan perintah Allah dan ketaatan kepada Allah, ila maksiatih, berpindah kepada maksiatnya. Ya, al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun, takhshawun wakhshawni. Al-an, sekarang inqata'a, ya, hilanglah, ya, hilanglah, putuslah tam'ul kuffar, ambisi orang-orang kafir, min dinikum, terhadap agama kalian. Antartaddu anhum, berambisi agar kalian murtad dari agama kalian, ila syirki, ya, milih kepada kesyirikan, ba'da'an nasartukum alaihim, sesudah kami atau sudah aku, kata Allah, memberi kemenangan, ya, kepada kalian atas mereka. Fala takhafum wa khafuni, fala takhshawhum wakhshawun, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepadaku. Jadi ketika umat Islam diberi kemenangan itu, maka orang-orang kafir mereka akan putus asa, ya, mereka akan putus asa. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dinal Islam, hari ini telah aku sempurnakan agama Islam, agama kalian. Ya, bagaimana? Bitahqiqin nasr, dengan Allah wujudkan kemenangan bagi umat Islam, wa itmam syariah, dan sempurnanya syariat. Ini apa namanya, kesempurnaan Islam ditandai dengan dua hal ini. Umat Islam jaya, menang atas orang kafir, dan yang kedua apa? Syariatnya sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan kepada kalian nikmat-nikmatku. Bi ikhrajikum, aku keluarkan, bebaskan kalian min dzulumatil jahiliyah, dari kegelapan jahiliyah, ila nuril Islam, iman, kepada cahaya iman. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku meridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Falzamuhu, maka komitmenlah memegangi Islam. La tufarriqu, jangan kalian berpisah darinya. Faman ittara fi maja'atin, kemudian berbicara tentang hukum makan lagi. Barang siapa yang, ya, kelaparan, muturro, terpaksa, ila akul maitah, makan bangkai, fi maja'ah, karena kelaparan. Barang siapa di antara kalian yang terpaksa, fi maja'atin, dalam kelaparan itu, ila akul maitah, makan bangkai, wa kana ghairu ma'ilin, ya, amdan li itsmin, wa kana ghairu ma'ilin, sementara hatinya tidak memiliki selera sebenarnya kepada bangkai, untuk makan bangkai itu sebenarnya nggak punya selera untuk makan bangkai, ya, amdan li ismin, bukan pula, ya, sengaja untuk berbuat dosa. Falahu tanawuluhu, maka dia boleh memakannya, makan bangkai itu. Fa innallaha ghafurun lahu, Allah akan mengampuni dia, rahimun bihi, dan merahmatinya. Ini ayat 3, aturan-aturan tentang binatang yang halal dimakan, ya, binatang yang halal dimakan. Penutup ayat ini bicara kalau terpaksa, ya, kalau kondisi terpaksa,
kelaparan terpaksa makan bangkai. Syaratnya apa tadi? Tidak punya syahwat, tidak punya selera kepada bangkai tersebut, tidak punya selera untuk makan bangkai dan tidak sengaja. Ya. Untuk berbuat dosa memang. Tapi memang terpaksa lapar saja, maka boleh dia makan. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang keempat dan kelima.